البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babu tsani wal ishrun babu man ittakhadha siyabal haid siwa siyabit tuhur. Orang yang mengambil, yaitu dia mempersiapkan, menjadikan pakaian haid selain pakaian kesucian. Jadi ada pakaian khusus, menyiapkan pakaian khusus untuk haid selain pakaian yang biasa dipakai ketika suci. Sebenarnya hadisnya sama dengan hadis sebelumnya lagi, cuma Imam Bukhari kali ini melihat dari sisi amalan Ummu Salamah. Kalau yang pembahasan tadi malam membahas dari sisi apa? Amalan Nabi memanggil Ummu Salamah untuk tetap tidur bersama. Nah, kalau sekarang ini masalah perbuatan Ummu Salamah yang mempersiapkan pakaian khusus, yaitu boleh yang seperti itu, dan itu mungkin lebih menjaga kesucian pakaian yang suci. Karena namanya wanita haid, mungkin tanpa sadar tahu-tahu ada yang keluar lagi, walaupun sudah pakai pampers atau walaupun bagaimana, terutama ketika disangka ini sudah mau bersih, tahu-tahu keluar lagi. Alhamdulillah pakaiannya memang sudah pakaian yang dikhususkan untuk pakaian haid, tidak perlu dia banyak mencuci nantinya, pakaian sucinya dipakai nanti kalau sudah suci. Ini boleh dan itu baik. Dan diamnya Nabi terhadap amalan Ummu Salamah menunjukkan memang ini boleh, tidak mengapa. Ini sunnah takririyah. Tayyib. Al-hadisus salis wal ishrun ba'da salasimi'ah 323. Hadatsana Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Bahkan radhiyallahu anhum, kalau ada Abu Salamah juga tadi disebut-sebut. Qalat baina ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muttaji'ah. Tatkala saya sedang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan saya berbaring fi khamilah, di suatu selimut, di dalam suatu selimut, itu saya mengalami haid. Fansalat, kemudian saya melepaskan diri secara perlahan-lahan. Fa'akhadtu siyaba haidati, kemudian saya mengambil pakaian haid saya. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, anu fisti, apakah engkau mengalami nifas, yaitu haid? Faqultu na'am, ya. Fada'ani, maka Nabi memanggil saya. Fattaja'tu ma'ahu fil khamilah, maka saya pun berselimut lagi, berbaring bersama beliau di dalam selimut tadi. Baik. Di sini Imam Bukhari mendatangkan riwayat yang lain, yaitu sanad yang lain. Beliau meriwayatkan dari Mu'adz bin Fadalah, beliau adalah Abu Zaid al-Basri siqah, Mu'adz bin Fadalah. Hadatsana Hisham, ini Hisham bin Sambar ad-Dustuwai al-Basri. Beliau adalah Abu Bakar min asbatin nasfi Qatadah, tapi kali ini ya meriwayatkan dari yang lain. An Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id al-Ansari. Beliau Abu siapa ya? Abu Abdullah ya kalau tidak salah. Yahya bin Sa'id al-Ansari Abu Abdullah al-Madani al-Qadhi siqatun faqih. An Abi Salamah, ini Abu Salamah bin Abdurrahman, namanya Abdullah menurut sebagian ulama. Siqatun faqih, tabi'i. Yahya bin Sa'id sendiri tabi'i. Jadi ini riwayat tabi'i anit tabi'i. An Zainab binti Abi Salamah, tidak disebutkan kunyah beliau, tapi beliau ini sahabiyah, lahir di Ethiopia, putri dari Abu Salamah. Abu Salamah namanya Abdullah radhiyallahu anhuma. An Ummi Salamah, meriwayatkan dari ibunya, yaitu Hindun bintu Abi Umayyah, Hindun bintu Hudzaifah al-Makhzumiyah. Ya, ini sahabiyah, meriwayatkan dari sahabiyah. Isi ceritanya sama saja.
tatkala saya sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berbaring, baina ini mabni ala sukun fi mahalli nasbin sebagai dzaraf zaman. Dalam keadaan saya berbaring fi khamilah di dalam selimut. Ini yang sunnahnya demikian, yaitu agar ada kemesraan suami istri tidur di satu pembaringan, bahkan dalam satu selimut. Ini sunnahnya. Bukan berarti kalau tidak demikian haram, tapi ini untuk menjaga kesejahteraan bersama. Kemudian hitu, saya mengalami haid. Nah ini amil dari baina. Asalnya apa? Hitu baina ana ma'an nabi. Kita tahu bahwa dzaraf itu tidak mampu berdiri sendiri, dia terkait dengan amilnya. Amilnya di sini hitu, fi'il madhi hitu. Fansalatu, kemudian saya melepaskan diri dari selimut tadi perlahan-lahan demi menghormati Nabi, agar Nabi tidak terjaga, agar Nabi tidak terkejut, terganggu dan sebagainya. Fa'akhadtu siyaba haidati, kemudian saya mengambil pakaian haid saya. Inilah sisi pendalilannya, yaitu ada pakaian yang khusus dipersiapkan untuk itu. Dan ini boleh demi keselamatan pakaian-pakaian yang lain. Walaupun tidak banyak wanita di zaman itu yang mampu seperti itu. Kebanyakan dari muslimat di zaman itu mereka hanya memiliki satu pakaian. Ya sangat kurang. Sekarang alhamdulillah banyak pakaian-pakaian second yang dijual dan seterusnya. Harganya pun terjangkau. Faqal, maka Nabi bertanya, ternyata Nabi terjaga beliau. Anu fisti, apakah engkau nifas? Nah ini menunjukkan perhatian. Tidak apa istilahnya, tidaklah kemudian terserah istri mau ini mau itu, saya tidur aja. Bukan begitu, ditanya, mungkin ada yang boleh dibantu atau mengalami apa, ditanya. Baik. Kemudian fakultu na'am, saya mengatakan ya. Faja'ani, maka Nabi memanggil saya. Tetap disuruh tidur sama sini, tak perlu tidur jauh-jauh. Baik, haidnya sudah ditahan dengan pakaian tadi, insya Allah tidak kena. Fattaja'tu ma'ah fil khamilah, maka saya pun berbaring bersama Nabi di dalam selimut itu tadi. Menunjukkan seperti ini boleh, satu selimut dengan wanita haid, tidak masalah. Walaupun, dan kata para ulama ini menunjukkan boleh seseorang itu tidur di dekat benda najis. Yang penting jangan tercium bau najis lah, atau kita kena cecair najisnya. Dekat, tidak masalah. Sebagaimana Nabi SAW berbaring sambil membaca Quran di pangkuan Aisyah, padahal Aisyah sedang haid. Kata para ulama menunjukkan boleh berbaring di dekat tempat najis. Yang penting dia memang berbaring di tempat yang tidak najis, cuma dekat saja. Jelas pangkuan ribanya Aisyah tidak najis, yang najis ya bagian haidnya itu saja. Ini tidak masalah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya. Tadi sebutkan wallahu alam. Ini Ummu Salamah tidak menyebutkan. Tak tahu. Terutama di zaman itu. Yang pasti apa? Untuk berjaga-jaga jangan sampai kena yang lain-lain. Memang pakaian ini yang disiapkan terkena risiko kena haid. Itu untuk apa? Untuk membersihkan. Membersihkan darah haidnya. Ini terserah, bebas. Ya masalah, bebas. Baik, sebagaimana telah kami bahas semalam, yaitu pemakaian pampers ini juga termasuk menjalankan sunnah ini. Pakaian khusus untuk haid, yaitu pakai pampers tadi. Intinya adalah untuk menjaga jangan sampai darah haidnya kemana-mana dan sebagainya. Ini baik, tidak masalah. Agar dan juga apa? Dilapiskan agar pakaian yang suci di bagian luar, pakaian yang untuk haid di bagian dalam, untuk menjaga itu baik, tak masalah. Ya dimudahkan sekarang. Baik, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.